Alaikassalam. Wa Imamul Qushairi, termasuk yang punya pendapat itu tadi adalah Imam Qushairi. Imam Qushairi padahal ulama yo arif yo wali kutub. Imam Qushairi ini juga berpendapat yang ini. Sejarahnya Imam Qushairi itu orang biasa. Imam Qushairi itu kecilnya tidak sempat mondok kemana-mana. Tapi Imam Qushairi tidak merasa rugi. Dia adalah orang yang sangat birrul walidain. Jadi Muhammad Qushairi itu kecilnya, setiap dia ini sudah menjadi anak yatim, tidak punya ayah. Dan dia nggak punya saudara, anak satu-satunya. Ibunya itu sama dia sayangnya luar biasa. Setiap Qushairi pamit ibunya pengen belajar mondok, nggak dikasih. Tapi Imam Qushairi yo nggak marah, yo nggak ngumpat-ngumpat ibunya. Kamu kalau dilarang ibu kamu ceramai. Mak kampungan, nggak tahu kemajuan, ngaca. Oh. Suatu saat, karena ibunya ini kasihan juga, Qushairi sudah tambah dewasa tapi tidak belajar, hanya di rumah ngelayanin ibunya. Akhirnya ibunya ngasih kesempatan, ya sudahlah Muhammad, kamu berangkat. Aku tidak tega lagi melihat kamu di rumah terus. Ya Bu. Nah ketika Qushairi ini berangkat mondok, ibunya itu keluar rumah itu nangis melepas kepergian Qushairi. Waktunya itu kayak di stasiun balapan. Sewu kutha wis tak lalui. Nah, begitu Qushairi sudah berangkat, tidak kelihatan, ibunya nangis di depan rumah. Dan ibunya nggak mau masuk rumah sampai malam. Tetangga-tetangga itu ngerayu, Bu, sudah malam. Ayo Bu, masuk rumah, udah sore, ini bentar lagi malam. Enggak, aku nunggu Qushairi. Aku nunggu Muhammad Qushairi. Itu saking beratnya ibunya ditinggal oleh anak. Ayolah Bu, Qushairi insya Allah nanti tidak apa-apa, enggak. Tapi ibu jangan sampai sakit, enggak. Biarlah, aku di luar saja nunggu Qushairi. Delala akhirnya di tengah jalan Qushairi pas mau bayar naik apa gitu kan, rupanya dompetnya ketinggalan di rumah. Akhirnya kawan-kawan Qushairi yang mondok, ya sudah kamu terus saja berangkat, aku nanti nyusul. Aku tak pulang dulu, dompetku ketinggalan. Jadi dia berangkat ini bareng dengan anak-anak lain kawannya. Akhirnya Muhammad Qushairi ini pulang lagi ke rumah. Begitu dia turun dari kendaraan, ngelihat ibunya masih duduk di depan pintu. Kaget Muhammad Qushairi. Langsung ditunggu, ibunya nangis Muhammad Qushairi. Kenapa Bu, ibu kok tidak masuk rumah? Kok ibu masih di sini seperti tadi? Enggak nak, aku nunggu kamu kembali. Ya Allah Bu. Ya sudah Bu, kalau begitu aku tidak kemana-mana. Demi Allah, aku akan layani apa saja ibu yang dimau. Aku tidak kemana-mana Bu. Aku tidak akan tinggalkan ibu. Akhirnya Imam Qushairi tidak punya kesempatan belajar kemana-mana. Just di rumah. Tapi di rumah nggak terus main sekaput, enggak.
ngelayani ibunya terus, ibunya didampingi terus. Pokoknya apa maunya ibunya dilakukan. Sampai akhirnya suatu saat, kira-kira semingguan gitu, ada tamu datang. Tamu buka oleh ibunya pintunya, siapa bapak ini? Saya orang yang diutus oleh Allah untuk mengajari ilmu kepada putramu Muhammad Hussein. Bapak ini siapa? Perkenalkan Bu, saya Khidir. Ternyata Nabi Khidir. Dan sejak itulah Nabi Khidir ngajarin ilmu, segala ilmu terhadap Muhammad Al-Qushairi di rumah sendiri. Jadi tanya oleh ibunya, kenapa Mbak Nabi Khidir kok sampai ke sini? Iya, karena Allah menyuruh saya. Allah melihat kepada Muhammad Qushairi, rahmatnya turun, kasihan. Qushairi itu adalah orang yang nurut kepada bunda, sayang kepada ibu, sampai saking sayangnya kepada ibu, tidak punya kesempatan belajar. Maka saya dikirim oleh Allah untuk datang ke sini, untuk ngajarin Qushairi pelajaran-pelajaran. Jadi apa yang pernah dipelajari Nabi Khidir itu pernah berguru kepada Imam Hanafi tentang fikih. Nabi Khidir pernah belajar sama Imam Hanafi tentang fikih, itu belajar fikih itu lamanya 30 tahun. Belajar fikih itu 30 tahun. Kamu baru mondok 3 tahun kayaknya udah kiai. Nabi Khidir belajar 30 tahun sama Imam Hanafi. Apa yang dipelajari Nabi Khidir 30 tahun kepada Imam Hanafi, akhirnya diajarkan kepada Muhammad Al-Qushairi. Ternyata Muhammad Qushairi adalah anak yang cerdas. Diajarkan oleh Nabi Khidir cukup 3 tahun. Sudah menguasai tentang fikih. Habis itu diajarkan lagi tasawuf, diajarkan lagi tauhid, diajarkan hadis. Jadi praktis sampai akhirnya ibunya wafat, Imam Qushairi tidak pernah keluar dari rumah. Semua yang ngajarin adalah Nabi Khidir. Akhirnya sampai beliau menjadi ulama besar, itu hanya dari guru Nabi Khidir. Lainnya itu hanya sekedar minta ijazah, itu sudah menjadi ulama. Dan salah satu ulama ahli sunnah yang karangan kitabnya paling banyak adalah Muhammad Al-Qushairi. Itu yang kitabnya paling terkenal tentang tasawuf, saya punya itu, judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Itu isinya adalah tasawuf seperti hikam gitu. Yang belakang ini cerita sejarahnya ulama-ulama sufi. Semua diceritakan di situ, cerita-ceritanya ulama sufi. Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nah itu. Jadi jangan kemudian putus asa marahin orang tua Lunda. Itu satu ujian dari Allah. Nabi Khidir sendiri bisa diberi anugerah oleh Allah ketemu Ma'ul Hayat yang akhirnya bisa hidup sampai hari kiamat. Itu karena barokah birrul walidain. Karena sayangnya Nabi Khidir, nurutnya Nabi Khidir kepada ibunya. Makanya ibumu itu Masya Allah. Jadi kalau kamu sama ibumu jangan pernah bantah. Jangan pernah kamu menyakiti hati ibu. Kalau bisa sayangi ibumu. Kalau nanti kamu sudah begawe ada rezeki, jangan lupa kirimi tiap bulan ibumu. Masya Allah. Karomahnya ibumu itu luar biasa.
Semua kamu lihat orang-orang hebat, itu semua karena birrul walidain, terutama ibunya. Nabi Khidir, Imam Bushairi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Uwais Al-Qarani, itu semua ibunya. Karena ibunya, doa seorang ibu. Termasuk Abu Ismail Muhammad bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari. Itu juga karena ibunya. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, semua itu orang-orang hebat itu dari doa ibu. Allah, maka kalau kamu sama ibu hati-hati. Jangan pernah sekalipun ada kata-kata yang ibumu kecewa. Jangan pernah kamu berbuat yang kasar yang menyebabkan ibumu sakit hati. Kalau perlu ibumu jangan boleh ngapa-ngapain, kamu yang melakukan. Dulu saya kalau pulang dari pondok mampir ke rumah, itu saya senengnya di dapur. Ngapain? Bantu ibu masak, entah itu motongin kangkung, entah itu marut kelapa, pokoknya bantu masak senang saya. Ya, jangan menyebabkan ibu sakit hati.